Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah akidah ya. Banyak orang yang belum memahami akidah itu, mereka selalu mengatakan kita ini manhajnya manhaj lurus. Semua orang mengatakan bahwa kamilah yang benar, kamilah yang benar, kamilah yang benar. Ya, Mu'tazilah mengatakan kami yang benar, Khawarij mengatakan kami yang benar. Semua kelompok berpegang terhadap kebenarannya masing-masing. Akan tetapi bagaimana dengan akidah mereka? Akidah seperti apa yang mereka anut? Dan orang yang mengatakan dirinya benar itu tahu nggak akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? I'tiqad ini merupakan keyakinan sebagaimana keyakinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini coba saudara-saudaraku yang dicintai Allah, pengikutnya Heri Pras, muhibbinnya Abah Guru Sekumpul, mari coba kita mengaji sedikit tentang akidah. Ya, akidah, bagaimana akidah itu dan apa peran akidah dalam diri kita. Insya Allah kita akan bahas itu. Jangan kemana-mana. Tetap di channel kami, like, comment, and subscribe. Ya, bagi Anda yang menyaksikan channel ini, mudah-mudahan Allah membuka hati Anda untuk berinfak atau berdonasi ke pondok pesantren kami, Yayasan Sirajul Mustafa Nahdlatul Wathon, yang bertempat di Dusun Erot Daya, Desa Kalijaga Timur, untuk membangun gedung asrama belajar untuk para peserta didik kami, ya, untuk para peserta didik kami. Dan Anda yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah amal jariah. Amal jariah itu adalah amal yang terus mengalir meskipun antum sudah dipanggil menuju Allah Subhanahu wa taala sampai akhirat, sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah adaqat illa wa farajahullah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. فيا أيها المشاهدون الكرام, pemirsa di mana saja berada, kami tetap doakan mudah-mudahan antum semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, dipanjangkan umurnya, dan dikabulkan hajat dunia maupun hajat akhiratnya. Dan yang lebih utama lagi, mudah-mudahan Allah tanamkan iman di dalam diri kita dan kekalkan iman itu di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengetahui mana yang haq dan mana yang batil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang akidah atau i'tiqad. I'tiqad, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah ini merupakan usuluddin atau dasar agama yang tidak boleh berubah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalam mazhab fikih mereka itu mengambil mazhab arba'ah, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil salah satu dari 4 mazhab. Imam itu Imam Nu'man bin Thabit atau Imam Abu Hanifah atau Imam Maliki atau Imam Syafi'i maupun Imam Hambali. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh mengambil salah satu di antara 4 imam itu. Dan terutama di dalam akidah, ya, rata-rata Ahlus Sunnah wal Jamaah imam mengambil Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi, ya. 2 imam yang berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari beliau lahir 260 Hijriah
Dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi beliau lahir 238 Hijriah. Kurun mereka ini termasuk masih kurun khairul qurun, ya, sebaik-baik masa, ya, sebagaimana sabda Nabi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni thumma yalinahu thumma yalinahu thumma yalinahu. Sebaik-baik masa itu adalah masaku, kemudian 100 tahun masa setelah aku, 1 abad setelahku lagi. Nah, berarti 300 kurun 300 Hijriah itu masa-masa emas, keemasan. Nah, kemudian kami akan sedikit membahas tentang akidah Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, beliau Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah keturunan daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari yang sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah berlandaskan akidah Asy'ari. Nah, kami ingin bedakan, dan silahkan kalian boleh berpikir dan pahami dulu baru komentar. Bagaimanapun komentar kalian, yang penting jangan mencaci, jangan menghina siapapun, ya. Bedakan dengan akidah orang yang memujassimahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti satu contohnya, ketika ada orang bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Terus kemudian ada orang yang menjawab fis sama, Allah itu di langit, ya. Akan tetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menyatakan bahwa Allah itu dia yang duluan ada, jadi tidak boleh ditanya dia di mana. Wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya Allah itu di mana itu adalah bid'ah. Akan tetapi ketika orang bertanya di mana Allah, kemudian orang itu menjawab, yang ditanyanya itu menjawab Allah itu di langit. Berarti kalau Allah itu di langit, berarti ini menandakan bahwa Allah itu duluan, langit itu duluan ada daripada Allah, ya. Ketika mereka bertanya, aina Allah? Fis sama, di langit. Berarti ketika mengatakan fi itu maksudnya di dalam, berarti juga orang yang menyatakan Allah itu di langit, berarti orang itu menyatakan langit itu lebih besar dari Allah, ya. Makanya bertanya tentang Allah itu di mana itu termasuk di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya ke Allah itu di mana itu adalah bid'ah, ya. Karena memang semuanya rata-rata mengatakan apa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, ini termasuk Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ini adalah dalil yang mutasyabihat. Ya, dalil yang mutasyabihat. Tidak bisa kita telan mentah-mentah, hanya Allah yang mengetahui takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Makanya orang yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ini kebanyakan orang mengartikan bahwa dan memahami bahwa Allah itu berada di atas arsy dengan dalil Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Padahal arsy istawa itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu menafsirkan bahwa istawa itu adalah apa? Istaula. Istaula bermakna menguasai, kudrahnya Allah Subhanahu wa taala di aras. Sekarang kalau orang mengatakan Allah itu di atas aras atau di dalam aras, berarti seolah-olah orang itu mengatakan aras itu lebih besar dari Allah. Dan ketika orang itu mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu berada di atas aras, berarti aras itu lebih dulu daripada Allah. Nah, sekarang kalau kita menyatakan hal-hal yang seperti ini, terus di mana Allah sebelum adanya aras? Di mana Allah sebelum adanya langit? Nah, ini yang penting harus kita bahas, kawan-kawanku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah ini. Luruskan dulu akidah kita, baru kita tahu siapa yang kita sembah, ya. Mana zat yang sebenar-benarnya kita sembah, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Qul huwallahu ahad. Banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan bahwa Allah itulah yang Maha Esa, dan dialah yang awal dan yang akhir, yang baqa, yang kekal, ya. Makanya sifat 20 itu mengajarkan kita bahwa disitulah sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa dimasuki akal logika kita. Nah, ini sedikit sekilas tentang akidah, perbedaan akidah Asy'ari. Dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari inilah yang merombak akidah-akidah dan mengumpulkan akidah-akidah, mengumpulkan dalil-dalil tentang akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.